Oke teman-teman, ini adalah part terakhir perjalanan saya naik bis Pala Kencana dari Bogor ke Denpasar. Part terakhir ini perjalanan dilanjut dari rumah makan Curin yang berada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Setelah istirahat selama 40 menit, bis siap diberangkatkan kembali. Dan yang berangkat lebih awal dari rumah makan adalah bis Pala Kencana dengan rute Bandung Denpasar via Tasikmalaya, sebab dia duluan lah yang masuk di rumah makan. Nah, sejauh ini kita sudah menempuh jarak 970 km dari Bogor ke rumah makan Curin dan masih tersisa jarak 241 km lagi untuk kita tiba di Denpasar, Bali. Dengan estimasi waktu sekitar 6-7 jam perjalanan. Dan rumah makan Curin ini menjadi tempat singgah terakhir bagi bis Pala Kencana yang melaju ke arah Denpasar, dan nanti saya akan turun di titik pemberhentian akhirnya yaitu di daerah Kute. Nah, setelah itu saya akan cari penginapan di sekitar Kute. Dan by the way, saya belum pesan penginapannya sama sekali. Jadi nanti kita cari bareng-bareng aja. Oke? Mantap. Betul saya buang kiri ya, biasa. Hah? Jalurnya saya situ bedok kiri. Nah, ini dia nih salah satu ciri khas di Indonesia itu ada monumen kecelakaan, monumen kendaraan yang bekas kecelakaan maksudnya. Biasanya monumen ini tuh dibangun sebagai pengingat ke pengendara lain bahwa jalur yang akan dilalui itu rawan kecelakaan gitu. Nggak tahu ya di negara lain ada juga atau enggak, apa cuma di Indonesia aja yang ada seperti ini. Yang jelas mobil yang atau kendaraan yang dijadikan monumen itu adalah kendaraan yang biasanya bekas kecelakaan di daerah ini. Dan tadi tuh kan ada mobil Kijang ya, saya nggak tahu tuh itu historinya gimana bisa sampai ke situ, karena susah banget nyari referensinya. Saya cari-cari di internet nggak ada, kayaknya harus nanya ke warga lokal langsung deh.
Nah, kayaknya lagi gede nih ombaknya nih. Bisa kalian lihat sendiri dah, itu kayak ada gelombang-gelombangnya gitu. Dan biasanya ombak besar di Selat Bali ini tuh terjadi di pertengahan tahun, mulai dari Juni, Juli, Agustus. Nah, itu ombaknya besar-besar tuh. Kalau saya lihat di YouTube sih yang upload, coba deh kalian searching aja ombak besar di Selat Bali. Nanti kan ada yang upload tuh. Terus kalian lihat tanggal uploadnya. Nah, biasanya itu mereka tanggal uploadnya di bulan Juni, Juli, Agustus, teman-teman. Berarti emang di bulan-bulan itu tuh besar-besarnya ombak di Selat Bali, tapi waktunya nggak tahu kapan. Bisa jadi pas kalian nyebrang ombaknya tenang, jadi nggak bisa ditebak sih. Namanya alam tuh susah ditebak ya, random gitu. Nah, ini stasiun Ketapang, stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Dan di sini ada bis Damri, nomor lambungnya BIJ 107. Ini dia jalan Jember Denpasar nih. Keberangkatan jam 8 pagi dari Jember. Nah, kita udah memasuki pelabuhan Ketapang. Ini jaraknya deket banget ya sama stasiun Ketapang. Nah, kenapa sih banyak penumpang yang turun di daerah sini, daerah perbatasan Situbondo, Banyuwangi, dan daerah Ketapang? Karena kalau mereka naik bis yang tujuannya benar-benar dari Jakarta ke Banyuwangi, itu gak lewat jalur Alas Baluran, lewatnya Alas Gumitir. Dan nanti berakhir di Terminal Karangente atau Terminal Brawijaya kalau nggak salah namanya. Dan dari situ ke Ketapang masih lumayan jauh tuh, harus ngojek lagi atau naik angkot lagi dan pastinya nambah biaya lagi. Makanya mereka naik bis-bis yang ke arah Denpasar, teman-teman. Sebenarnya udah ada sih bis dari Jakarta ke Banyuwangi yang lewatnya Alas Baluran, tapi mahal tiketnya, yaitu bis Pandawa 87. Cuma itu doang kayaknya deh yang baru lewat situ. Dari Jakarta ke Banyuwangi lewatnya Alas Baluran. Soalnya kebanyakan bis-bis dari Jakarta ke Banyuwangi itu mereka lewatnya Alas Gumitir gitu. Lurus. Oke teman-teman, yuk kita turun dari kapal. Dari bis. Dari kapal nyemplung. Jadi seperti biasa. Oh, ini ada Pala Kencana juga sini. Ini kayaknya tim Bandung. Jadi seperti biasa. Nah nih, tim Bandung. Jadi seperti biasa ya. Oh, ini dia. Tangganya ngumpet. Wow. Tinggi juga seperti harapan. Kita lihat nih kapal apa ya, saya belum lihat sini nama kapalnya. Wah, ini dia teman-teman, ada lesehannya. Kayaknya saya pernah naik kapal ini deh. Obrol 20.000. Kita si bapaknya di situ nyebrang paling 1 jam. Yang besarnya jam 13.30. Mana Pak? Jalan. Ini tangga depannya. Ini ruangan juga kayak dalam nih. Masih ke laut mana ya? Ini kapal apa ya? Oh, langsung jalan, gokil. Tanpa lama-lama. 12.30 langsung jalan kapalnya. Berarti kita nyampe sana jam 13.30.
Enggak, jam 1, jam 2 Wita lah. Oh, ini ruangan VIP nih. Bisa dibuka ini kayaknya nih. Nah, dikunci. Tuh, ada kapal DLU juga di sana. Kayak keren banget itu DLU ya. Bu. Ya, kita kelilingin dulu. Messi. Oh, nggak usah dibuka ya. Apa masuknya lewat dalam ya? Udah mentok. Ini bisa nih kayaknya. Oh, ini ada musolanya di sini. Oh iya. Bisa sini ya? Ada musolanya di dalam. Ruang menyusui deh. Di sini musolanya nih. Wih, keren. Kita sholat dulu kali ya. Ini ada arah kompasnya. Kiblat. Taruh. Enggak. Barat, berarti ke sono nih. Iya gitu. Oke. Ini ruang medikal. Nggak ada nama apanya nih. Cakep nih, ada pelampungnya di sini. Saya suka lantainya keramik gini. Keren. Nah ini nih, ada denahnya nih. Oh, KMP Jambo 9. Kemarin kita naik yang Jambo 8 ya, berangkatnya ke Bali pas naik bis KG Trans milik PT Duta Bahari Menara Line Banjarmasin. Ini panjangnya 68, lumayan gede juga nih kapal ya. Tapi di dalam sini lumayan gerah di sini. AC-nya mati kayaknya. Cakep loh ini kapalnya tuh. Gila, homey banget. Nih ada pelampung anak 10 atau 90. Nah ini dia nih. Aduh, masa-masa suram. Sekarang udah bebas masuk Bali. Enak. Itu Gunung Ijen kayaknya nih. Apa Gunung Raung ya? Tanpa diotak-atik lagi. Tuh kan, nggak dapet tadi, pas banget pas saya seret. Nah, seperti inilah kondisi di dek kendaraan. Cuma diisi 2 bis saja, bis Pala Kencana tujuan Jakarta Denpasar dan Pala Kencana tujuan Bandung Denpasar. Sekarang jam 14.18 Wita. Sebentar lagi kapal kita akan segera sandar di pelabuhan Gilimanuk. Ada siang, ada malam, akankah kita akan sadar akan kebesaran Tuhan? Ingatlah tugas mulia, berbakti pada negara. Sungguh Tuhan Maha Kuasa. Tanam benih tumbuh padi, tanam jagung tumbuh jagung tambah. Alhamdulillah kita kembali dengan selamat menapaki di Pulau Bali. Overall untuk ombaknya tadi nggak begitu besar, ternyata cuma goyang-goyang dikit doang. Dan untuk kapal Jambo 9 menurut saya antara Jambo 8 dengan Jambo 9 ya. Kalau menurut saya sih masih enakan Jambo 8. Dari segi toiletnya juga Jambo 8 lebih juara, lebih banyak, lebih luas, lebih bersih. Terus juga Jambo 8 tuh dia ada ruang terbukanya. Nah kalau tadi Jambo 9 ya kapalnya gitu-gitu aja sih. Cuma emang ruangan VIP-nya saya suka banget. Dia kayak model-model di rumah gitu. Dan alhamdulillah selama bolak-balik nyebrang ke Bali saya belum bertemu ombak-ombak yang besar ya. Dan jangan sampai deh, karena ngeri banget. Soalnya kapal-kapal di penyeberangan Selat Bali ini tuh kecil-kecil. Nah ini di sebelah kiri ada bis Karya Jasa. Ini udah ganti logo ya, dia sekarang pakai gambar orang gitu. Dulu kalau nggak salah gambar hewan komodo apa hewan apa gitu ya. Saya sering banget lihat tuh pas mudik, lihat bis itu Karya Jasa. Nah, bagi kalian yang membawa kendaraan pribadi di pelabuhan Gilimanuk ini ada pemeriksaan surat-surat oleh petugas kepolisian. Surat-surat tersebut meliputi STNK dan SIM. Untuk surat vaksin udah nggak ditanyain lagi ya sekarang. Dan jangan lupa juga siapin KTP-nya karena nanti tuh bakal ada kayak border lagi gitu buat pemeriksaan KTP. Tapi kalau naik bis kayaknya aman deh. Tapi kadang-kadang juga suka diperiksain gitu. Jadi ya kadang diperiksain polisi, kadang enggak kalau kita naik bis. Nah ini kita keluarnya lewat terminal Gilimanuk. Di terminal Gilimanuk ini juga ada bis-bis kecil ya tujuan ke Denpasar. Banyak banget, jadwalnya dari pagi sampai sore hari.
Nah, biasanya di sini ada pemeriksaan KTP nih. Jadi untuk amannya mending kalian bawa KTP aja. Dan di sebelah kanan ini adalah terminal Gilimanuk. Itu bisa hati tujuan ke terminal Ubung, Denpasar, dan juga ada elep-elep yang tujuan ke Singaraja. Dan kalau udah kemalaman, biasanya di sini banyak juga kok travel yang menawarin ke Denpasar, travel gelap. Nah, di sini juga ada pemeriksaan lagi, dan kayaknya di sini cuma pemeriksaan inian aja deh, apa tuh? Kayak bukti pembayaran tiket kapalnya, struknya gitu. Jadi gak ada pemeriksaan surat-surat di sini. Gak jauh setelah bis meninggalkan pelabuhan Gilimanuk, bis pun berhenti sebentar di depan rumah makan Bakungan yang merupakan bagian dari agen bis Pahala Kencana Bakungan atau dekat pelabuhan Gilimanuk. Berhenti di sini ternyata untuk mentransit penumpang yang akan menuju ke Singaraja. Jadi baru tahu nih saya kalau ternyata Pahala Kencana ini juga melayani tujuan ke Singaraja dan bakal ditransit menggunakan shuttle. Shuttle-nya sih kayak model EPV gitu kemarin saya ngeliat tuh, dan kayaknya udah bebas dari biaya lagi ya shuttle-nya ya, alias gratis, gak perlu nambah biaya lagi. Empat ini ya. Bis KG Trans yang dari arah Denpasar berangkat ke Polres Tangerang. Jadi keberangkatan jam 1:30 siang dari Denpasar.
Nah, apabila kalian melihat layout seperti ini, itu artinya sebentar lagi kita akan tiba di Terminal Mengwi. BTW, Terminal Mengwi ini belum masuk Denpasar ya, dia masih berada di Kabupaten Ubung. Dan dari Terminal Mengwi ke Denpasar atau ke Kute itu masih lumayan jauh, sekitar 15 sampai 20 km lagi. Nah, bagi kalian yang mau langsung menginap di daerah Denpasar atau di sekitar Pantai Kute, saran saya langsung ikut aja bis ini sampai ke tujuan akhirnya, yaitu di kantor pusatnya yang berada di daerah Kute, biar gak ribet gitu. Nanti saya kasih tahu deh bis ini bakal lewat jalan mana aja sampai ke tujuan akhirnya di Pul Pala Kencana yang berada di daerah Kute. Oke? Ya, terminal Bang Wi. Nah, yang terminal. Terima kasih ya. Hati-hati, Mohon Bu, maaf ya. ya. Berapa lama di mana? Terminal. Ternyata lumayan banyak penumpang yang turun di Terminal Mengwi, dan si ibu yang duduk di sebelah saya juga turun di sini. Infonya beliau udah dijemput saudaranya. Dari Terminal Mengwi kita lanjut perjalanan menuju ke Pul Pahala Kencana yang berada di daerah Kute. Dan ternyata masih lumayan banyak penumpang yang stay di dalam bis ini. Sepertinya mereka mau ke Denpasar atau mau ke Kute. Oh iya, berarti waktu tempuh dari Bogor kota ya saya ngitungnya, nggak dari Bogor Bubulak. Soalnya kalau dari Bogor Bubulak tuh jauh banget muternya ke Bogor kota. Jadi saya hitungnya dari Bogor kota aja. Jadi waktu tempuh dari Bogor kota ke sini tuh berarti 28 jam. Hitunglah nanti sampai Denpasar sekitar 1 jam, jadi 29 jam. Sedangkan kalau dari Terminal Rambutan ke sini itu sekitar 26 jam 30 menit. Hitunglah nanti sampai Denpasar sekitar 27 jam. Dan sedangkan kalau dari Pulau Gebang sampai sini itu 24 jam 30 menit. Hitunglah sampai Denpasar nanti tuh sekitar 25 jam perjalanan kalau nggak macet. Jadi saran saya naiklah dari Pulau Gebang supaya nggak lama di jalan. Sebenarnya kalau ini nggak lama ganti ban di Pul Pala Kencana Jati Asih, sebenarnya bisa lebih cepat sih perjalanannya gitu. Tapi menurut saya dengan waktu tempuh segini masih normal lah hitungannya. Masih wajar lah untuk bis-bis dari Jabodetabek ke Denpasar. Ini berarti di Jalan Kargo. Yang mau ke Ubung bisa turun di sini. Mas, yang mau ke Ubung tadi mana? Pasar Rakyat Denpasar. Sentra Parkir Kute.
Sekarang jam 19.34. Akhirnya setelah menempuh 30 jam perjalanan dari terminal Bubulak Bogor, kita pun sampai juga nih di pemberhentian terakhir bis Pahala Kencana yang berada di daerah Kute. Kalian tulis aja di Google Maps Pul Pahala Kencana Kute. Nah, nanti tuh posisinya persis berada di seberang SPBU Kute. Asli ini strategis banget sih tempatnya kalau menurut saya. Dan itu dia bangunan poolnya atau kantor pusatnya yang berada di Kute. Overall untuk perjalanan kali ini sangat menyenangkan karena krunya ramah-ramah. Dan perjalanan 30 jam bagi saya nggak terlalu capek ya, karena ini kursinya juga kalau menurut saya sih enak-enak aja. Walaupun emang bukan kursi jumbo, tapi ya oke lah masih. Pak, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah teman-teman, setelah 30 jam perjalanan akhirnya kita sampai juga di Pul Pahala Kencana. Om, makasih Om ya. Ya, sama-sama. Sekarang jam 19.53. Garasinya di dalam udah tutup. Pak Edi mana nih Pak Edi? Pak Edi, terima kasih banyak. Sehat selalu ya Pak. Amin. Berarti besok di jalan tegur aja. siap. Besok berangkat lagi nih jam Ya. 10. Ya. Oke, semangat. Kasih Pak. Dan ini besok bisa balik lagi ke arah Jakarta tapi ke Poris, nggak ke Bogor. Jadi begitu. Kalau habis dari Bogor terus ke Denpasar Poris, Denpasar Bogor. Channelnya apa channelnya, Bos? Nugroho. Bro, Iya. nanti saya cari. Kasih ya Pak. Mantap. Moro seneng. Oke teman-teman. Sekarang saya bingung mau kemana karena belum pesan penginapan. Bisa langsung masuk ke parkiran buat dibersihin. Terus besok berangkat lagi jam 10 ke Poris tujuannya, bukan ke Bogor. Ini yang dari Bandung nih, baru sampai. Oh, jadi ada KFC juga di depan situ. Ada KFC, patokannya SPBU. Tuh. Enak banget sih tempatnya. Wih, ada Circle K juga di sini. Mantap. Bisa buat nongkrong dulu. Nah, bagi kalian yang mau jalan ke Pantai Kute, dari sini deket banget, jaraknya cuma 1,6 km. Kalian jalan kaki aja ke arah sana tuh. Sana terus belok kanan itu lurus terus sampainya ke Kute. Nanti kayaknya saya bakal jalan ke sana buat cari penginapan deh. Banyak di sini kok penginapan. Nah, ini dia makanannya. Harganya ternyata 40.000. Kecil banget lagi. Nah, Coca-Colanya. Oke teman-teman, jam 20.37. Tadi saya udah cari-cari info penginapan dan saya dapet yang harganya Rp90.000. Tapi hotel kapsul. Jaraknya dari sini 1 kilo doang. Kita jalan kaki aja ke sana deh. Jadi apa ya? Sebenarnya tadi itu saya cek di Traveloka dan harga si hotel ini yang saya bilang 90.000 itu di Traveloka untuk hari ini harganya 200. Jadi kalau di Traveloka itu kalau sistemnya kalian pesennya dadakan kayak sekarang nih itu mahal. Jadi ya udah tadi saya coba cari nomor telepon hotelnya dan dapat 90.000 daripada di Traveloka 200.000. Jadi gitu. Jadi kalau kalian mau pesan dari Traveloka bagusnya jangan dadakan, bagusnya jauh-jauh hari biar dapat harga yang murah. Dan saya mau ke musola dulu. Takutnya nanti di sono nggak ada musolanya kayak beberapa waktu lalu. Dan di sini ada musolanya nih di pom bensin ini. Oke teman-teman, jam 20.52 kita lanjut lagi. Tapi kayaknya saya mau beli kebab dulu dah buat di penginapan. Kayaknya enak kebab ini. Nah karena kebabnya masih dibikin, jadi saya mau ke Circle K dulu, mau beli cemil-cemilan. Oh ternyata di sini juga ada halte Trans Metro Dewata, bis stop. Wah cakep ini. Di sini doang kayaknya adanya. Yang di seberang nggak tahu di mana ya, nggak kelihatan. Mungkin di sana ada kali. Cakep nih. Oke, kebabnya udah jadi. Ternyata si abangnya buka 24 jam di situ. Non-stop. Gokil. Kita langsung aja ke penginapan nih jam 21.15. Bisa lewat sana sih. Kita lewat sana aja deh. Tadi saya udah kontak lagi sih sama si ibu penginapannya. Saya mau check-in jam 10. Katanya bisa. Ya udah. Sebenarnya di sini juga ada hotel tuh. Tapi pasti mahal. Nggak masuk di kantong. Masuk sih, tapi ya selagi ada yang murah kenapa yang mahal gitu. Saya nggak perlu yang mahal-mahal lah. Yang penting bisa buat tidur dan bisa buat ngecas. Ini harganya 18.000 tadi. Kebab sosis. Keren kemasannya.
Nah ini ada pertigaan pertama nih, kita langsung aja belok ke kanan. Tuh, yang ada mobil masuk. Nah itu dia. Penginapannya belok situ terus lurus terus nanti nyampe. Ini persis samping Alfamart. Kita masuk ke sana. Kita masuk ke sini. Ini ada warung pecel lele. Lumayan rame juga di sini. Ini ada dimsum Bali. Oh, ini ada toko sari roti di sini. Bukan toko apa ya? Kayak grosir gitu deh. Kayak pabriknya. Sari roti, sari roti. Nah, di sini ada laundry, Cahaya Laundry. Masih buka jam segini. Terus di situ depan ada warung makan juga tuh. Ini ada Indomaret sini. Terang banget, coy. Oh, ini juga ada homestay di sini. Tuh. Homestay buka tuh. Ini ada rental motor nih, Tridatu. Ini ada mie kocok baba di sini. Nah ini laundry masih ada yang buka nih dekat penginapan. 6.000 per kilo. Wow, murah juga sih. Tapi selesainya kapan itu? Nah ini patokannya ada Alfamart. Terus kita ambil ke kiri. Nah ini Alfamart Majapahit 2. Ambil kiri. Tinggal lurus terus. Nih ada sate ayam di sini. Alhamdulillah lingkungannya rame. Di sekitar penginapan ini rame. Ternyata ada laundry, terus ada warung juga nih di sini. Ini ada ATM juga di sini, minimarket tuh, toko Christie. Terus ada Indomaret. Nah sebelum Indomaret kita langsung ambil kiri. Lewat sini. Muter-muter. Tapi rame sih di sini. Kayaknya ke sini deh. Kayaknya ya. Tulisannya kesini sih. Iya bener, ternyata ini Gang Sentul namanya. Mana ya? Pos. Kayaknya ini deh. Mana nih? Saya telepon lagi deh. Oh ternyata ini. Sosok hostel namanya. Mana nih? Oke, ini kita udah di penginapannya jam 21.43. Jadi tadi tuh masuk, terus diarahin sama si ibunya. Dan ini ruangannya di sini ternyata ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah nih, lumayan lebar ya. Ditarik ini tutupnya. Nah gitu cuy. Lumayan gerah tapi di sini. Ada lampunya di sini. Oh lampu satu doang, ini doang. Ini ada meja-mejanya. Ini ada colokannya 1 biji. Sama ini ada gantungannya kayak paku. Lumayan lah buat istirahat. Oh ya WC-nya di sini nih. Kita ke WC-nya. Oh ini dapat selimut juga, tapi nggak dapat anduk ya. Buka dulu. Set. Nice. Ini toilet tuh di sini. Ini 1 kosong tuh. Oh ini toilet. Oh ini nyalain yang ini. Oh gitu. Oh toiletnya ada 3, 1, 2, 3. Enak sih biasanya. Ini buat mandi, gede. Terus ini, oh ini buat buang air. Masih duduk juga.